Saat tahajud baca dua surah hebat ini, pernahkah Anda merasa beban hidup itu terlalu berat? Hajat terasa jauh dari kata terkabul? Malam ini, mari kita ubah segalanya. Ada dua surah dalam Al-Quran yang jika Anda baca secara rutin saat sholat tahajud, kekuatannya akan menarik pertolongan Allah datang tanpa Anda duga. Hajat Anda, yang selama ini tertunda, akan segera terkabul. Mau tahu surah apa itu? Simak video ini sampai selesai, karena rahasia ini akan mengubah hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas tuntas, jangan lupa untuk like video ini, komen dengan ungkapan "Amin" atau "Masya Allah", subscribe channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat yang kami bagikan. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Keistimewaan waktu tahajud dan kebutuhan hajat manusia. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang memiliki kedudukan paling mulia setelah sholat fardu, dan merupakan mahkota dari semua ibadah malam. Dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, yaitu waktu terbaik, mustajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ini adalah momen privat, intim, dan penuh kehusyukan antara hamba dengan Sang Holik, jauh dari pandangan manusia. Setiap manusia membawa beban hajat dan doa dalam hidupnya, baik itu permohonan rezeki, kesehatan, jodoh, pelunasan utang, ketenangan hati, maupun perbaikan nasib. Namun, seringkali kita merasa bahwa hajat tersebut terasa begitu sulit dan jauh untuk digapai. Inilah mengapa kita membutuhkan jalan pintas, spiritual untuk mempercepat terkabulnya hajat, dan jalan itu adalah dengan mengoptimalkan bacaan dalam sholat tahajud. Fokus utama dari materi ini adalah pada dua surah yang secara spesifik membawa janji kelapangan, kemudahan, dan kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua surah ini, jika dibaca dengan keyakinan penuh, berfungsi sebagai magnet yang menarik pertolongan dan pengabulan hajat datang tanpa disangka. Surah hebat pertama, Al-Kautsar, kunci kelimpahan dan ketentraman. Surah pertama yang dianjurkan untuk dibaca adalah Surah Al-Kautsar. Surah terpendek dalam Al-Quran, hanya 3 ayat, ini menyimpan makna yang luar biasa dan sangat mendalam. Kata Al-Kautsar sendiri berarti, kebaikan yang banyak dan melimpah ruah. Meskipun secara konteks awal surah ini merujuk pada telaga di surga dan karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makna universalnya adalah janji Allah untuk memberikan karunia dan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya kepada siapapun yang bersandar kepadanya. Dalam konteks hajat duniawi, Al-Kautsar dapat diinterpretasikan sebagai kelimpahan rezeki. Janji Al-Kautsar mencakup kelimpahan materi dan non-materi. Bagi yang memiliki hajat rezeki, surah ini adalah afirmasi keyakinan bahwa Allah adalah sumber rezeki yang tidak pernah habis. Ketenangan hati, sakinah kebaikan yang melimpah, Al-Kautsar, yang paling berharga seringkali adalah ketenangan batin. Saat tahajud, membacanya dapat menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan akibat beban hidup. Pertolongan yang mendadak. Membaca surah ini adalah bentuk penyerahan diri total, tauhid, di mana kita percaya bahwa Allah akan memberikan kebaikan besar dari arah manapun yang Dia kehendaki. Implementasi spiritual saat tahajud. Saat membaca surah Al-Kautsar pada tahajud, fokuskan niat. Niatkan bahwa Anda sedang memohon kebaikan yang banyak yang mencakup pengabulan hajat spesifik Anda. Misalnya, pelunasan utang, kesehatan, atau jodoh. Merasa kecil, resapi bahwa meskipun Anda hanya hamba yang lemah, Anda memohon karunia kepada pemilik segala kebaikan. Pentingnya ayat kedua. Ayat kedua surah ini memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Ini adalah penekanan bahwa untuk mendapatkan karunia, kita harus taat beribadah, sholat tahajud itu sendiri, dan memiliki jiwa pengorbanan, berkorban waktu tidur, berkorban ego. Surah hebat kedua, Al-Insyirah, kunci kemudahan dan kelapangan dada. Surah kedua yang menjadi inti amalan ini adalah Surah Al-Insyirah, juga dikenal sebagai Surah Asy-Syurah. Surah ini berfokus pada tema utama, kemudahan setelah kesulitan dan kelapangan dada. Kata Al-Insyirah berarti, kelapangan, atau pembukaan. Surah ini secara langsung mengatasi rasa sesak, kesulitan,
dan tekanan yang dirasakan oleh seseorang. Dua ayat sentral dalam surah ini adalah janji universal yang diulang. Fa inna mangal ngusri yusro. Inna mangal ngusri yusro. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Pengulangan ini bukan sekadar retorika, melainkan penekanan, tauhid, yang kuat, memberikan keyakinan mutlak kepada hamba. Pelepas beban mental, hajat yang belum terkabul seringkali membebani mental. Membaca Al-Insyirah saat tahajud adalah terapi ilahiyah yang melegakan dada dari kesempitan dan keputusasaan. Jaminan kemudahan. Surah ini menjamin bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya terperangkap selamanya dalam kesulitan. Bagi yang memiliki hajat besar, misalnya, utang menumpuk, penyakit kronis, atau masalah keluarga yang rumit, surah ini adalah janji solusinya akan datang. Motivasi ibadah lanjutan. Surah ini ditutup dengan perintah, Fa idza farogta fansop. Wa ila robbika farghob. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini mengajarkan bahwa setelah selesai tahajud, satu ibadah, kita harus segera bersiap untuk urusan hidup yang lain. Namun harapan kita harus tetap tertuju pada Allah. Implementasi spiritual saat tahajud. Saat membaca surah Al-Insyirah pada tahajud. Fokus pada janji. Ulangi dalam hati janji Allah Fa inna mangal ngusri yusro. Rasakan keyakinan itu mengisi setiap sel dalam tubuh Anda. Memohon kelapangan dada. Sadari bahwa pengabulan hajat tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi kelapangan hati untuk menerima takdir dan tetap berjuang adalah kemudahan terbesar. Mohonkan agar Allah melapangkan dada Anda dalam menghadapi proses terkabulnya hajat tersebut. Tata cara praktis penggabungan dua surah dalam tahajud. Untuk mengoptimalkan amalan ini, disarankan untuk mengaplikasikannya dalam format sholat tahajud minimal 2 rakaat sebagai berikut. Rakaat pertama, surah Al-Kautsar, memohon kebaikan yang melimpah ruah dan pertolongan yang datang tanpa diduga, sebagai pembuka pintu rezeki dan karunia. Rakaat kedua, surah Al-Insyirah, memohon kemudahan dan kelapangan dada, yusro, untuk menyelesaikan kesulitan, usri, yang sedang dihadapi, dan memohon solusi hajat. Kunci keberhasilan amalan. Waktu terbaik, lakukan tepat di sepertiga malam terakhir, saat keheningan malam mencapai puncaknya. Khusyuk dan penghayatan. Jangan hanya membaca, tapi hayati setiap kata. Rasakan janji-janji Allah itu sedang berbicara langsung kepada kondisi hajat Anda saat ini. Perbanyak doa setelah sholat. Setelah sholat dan membaca wirid, fokuskan doa permohonan hajat Anda dengan kerendahan hati dan keyakinan mutlak, husnudzon, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan, bahkan jika pengabulannya tidak sesuai dengan perkiraan waktu atau cara Anda. Amalan membaca surah Al-Kautsar dan surah Al-Insyirah dalam tahajud adalah amalan yang mengajarkan 3 pilar spiritual utama: harapan, raja, kesabaran, syobr, dan keyakinan mutlak, tawakal. Harapan, Al-Kautsar memberikan harapan akan kebaikan yang berlimpah. Kesabaran, Al-Insyirah mengajarkan kesabaran, bahwa setiap kesulitan hanyalah sementara. Tawakal, tahajud itu sendiri adalah bentuk tawakal tertinggi. Kita menyerahkan seluruh permasalahan dan hajat kita kepada Allah di waktu paling mustajab. Dengan istiqomah menjalankan amalan ini, Anda tidak hanya memohon hajat, tetapi Anda sedang membangun komunikasi batin yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa pertolongannya akan datang tanpa diduga, karena Anda telah mengubah cara Anda beribadah dari sekadar rutinitas menjadi dialog spiritual yang mendalam, dan Allah menjawab dialog hambanya dengan karunia yang insya Allah segera terwujud. Jadikan amalan 2 surah ini sebagai senjata spiritual harian Anda, dan saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Anda, melunasi utang Anda, dan mendatangkan jodoh terbaik bagi Anda, dengan cara yang paling indah dan tidak terduga. Amalan ini ringan, tapi dampaknya luar biasa. Mulai malam ini, mari kita istiqomah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rohim, kami mohon kepadamu, dengan keagungan sholat tahajud dan keberkahan 2 surah ini. Berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada seluruh sahabat channel ini dan keluarga mereka. Bagi mereka yang sedang terimpit hutang, muliakanlah mereka dengan rezeki yang berkah dan luas, sehingga hutang-hutang mereka segera terbayar lunas. Dan bagi sahabat kami yang sedang menanti jodoh terbaik,
Segera pertemukanlah mereka dengan pasangan halal yang soleh-solehah, yang engkau ridha. Amin ya Robbal Alamin. Jangan simpan kebaikan ini sendiri. Bagikan video ini kepada teman, kerabat, dan di semua media sosial Anda. Semoga setiap orang yang mengamalkannya karena share dari Anda, menjadi amal jariah yang terus mengalir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.